dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ibu lagi di hot room. Halo ibu kita, wakil rakyat. 72 travel katanya sudah berbohongin peserta umroh. Bahkan satu travel 4.000 ya. Ibu DPR di mana sih? Kok bisa rakyatnya begitu dikorbankan? Memang kurang peraturan atau DPR yang melakukan yang kurang kerja nih? Silakan Bu. Kilas balik Bang, Ya. kasus first travel itu merupakan titik terbesar dari regulasi umroh yang ada di Indonesia. Sejak kasus itu DPR dan pemerintah menguatkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tahun kemarin. Nah, artinya kalau kami melihat di sini secara aturan, regulasi itu kita tidak kekurangan regulasi. Dan dari saya baca kembali pasal demi pasal itu sudah sangat melengkapi dari apa kebutuhan yang harusnya memang kita perlukan untuk travel umroh. Namun demikian yang kami lihat di sini bahwa sebaik apapun peraturan tersebut, kalau pengawasannya kurang efektif, Bang, ini tentu akan menjadi permasalahan seperti sekarang. Pak Dirjen kurang ngawasin. Ya, kita harus membuat sistem ke depan supaya poin pengawasan kurang, berarti Kementerian Haji kurang pengawasan. Ya, dalam hal ini kami mengapresiasi ya perjalanan haji kemarin. Tapi kurang pengawasan begitu. Untuk haji kemarin mereka sudah luar biasa, Bang Hotman. Tapi dalam hal ini tentu harus ada ke depannya ya. Kita harus ada sistem nasional yang bisa kita secara transparan mengetahui dana tersebut apakah benar-benar dipakai untuk perjalanan umroh itu sendiri ataukah dipakai untuk unit-unit yang lain yang kita tidak tahu. Dan sejak kasus first travel udah berapa tahun, Bu? Dari tahun 2017 ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tetap terulang? Kalau kita melihat tadi dari Pak Harun ya, ternyata yang kita tahu hanya baru Hanania nih yang besar. Ternyata sudah banyak juga yang melaporkan undang-undangnya tidak efektif? Kalau saya melihat bukan dari undang-undang tidak efektif, Bang. Tapi lebih kepada bagaimana pengawasan yang sistem yang akan kita buat, seperti misalnya audit yang berkala, kemudian pengawasan yang lebih detail lah kepada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dana jamaah ini tidak dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain. Kalau saya boleh saran, Bu. Ya. Saya ini kan sudah menjadi pengacara ratusan konglomerat, termasuk rekan wakil menteri itu sahabat saya itu. Soalnya satu kalimat gampang sekali. Setiap travel agent bikin uang jaminan di kementerian. Ya. Setiap travel itu, kalau setiap travel sudah ada deposit, sehingga kalau gagal berangkat itu uang itu yang dipakai, selesai. Mau bikin undang-undang apapun, ya orang malah nggak takut di penjara gitu. Kalau 120 miliar dihukum 2 tahun, dengan main sana sini remisi akhirnya 1 tahun. Gimana Bu? Kenapa nggak dibikin begitu? Ya memang sudah ada dana jaminan gitu. Ya banyak gagasan yang kita tampung, Bang. Termasuk yang Abang sampaikan tadi. Tapi dari 2017 loh udah berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun. Ya, artinya kasus inilah yang harus menjadi momentum kita untuk perbaikan menyeluruh ke depannya, Bang. Karena kalau tidak ada kejadian tentu itu mungkin tidak perlu dikotak-katikan peraturannya. Tapi dengan adanya kejadian ini, tentu kita harus menjadi PR lagi untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Ibu setuju nggak kalau setiap travel agent harus punya dana jaminan deposit di kementerian? Sangat setuju. Harus diperketat dari sisi keuangan. Karena banyak juga memang yang kita lihat di lapangan, Bang. Ya, ini memang mungkin ada yang disengaja. Artinya disengaja dana ini memang dibekukan seperti Abang bilang ya. Enak nih dia santai-santai bisa 7 turunannya aman gitu ya. Tapi ada juga yang memang mereka artinya force major, mereka sendiri juga korban penipuan seperti itu. Jadi ini juga perlu ya perhatian kita ke depan. Satu pastinya jamaah yang menjadi korban ini menjadi perhatian kita, fokus kita saat ini. Tapi juga dari travel-travel yang tentunya kita harus mengetahui lebih detail ya sebenarnya apakah dana ini memang terpakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan ataukah mereka sendiri juga menjadi korban dipakai untuk membiayai ASPI kali. Halo Pak pengamat haji, apa kelemahan pengamat apa kelemahan dari undang-undang sekarang sehingga tidak bisa melindungi? Satu yang tadi adalah tidak berefek jera. Tidak efek jera karena apa? Ya tentunya tadi dengan misalnya kalau PPIU, yang pertama gini Bang,
PPU itu sampai hari ini jumlahnya itu 3.000 lebih. Ya. Artinya sangat besar. PPU apa itu biar rakyat tahu? Penyelenggara. Biro. Bukan. Penyelenggara ibadah umroh. Ya. Ya. Jadi begitu besar karena peluangnya orang membuat usaha ini. Ya. Nah, tadi yang Bang Hotman sampaikan, saya pernah mendirikan sebuah PPU dan ada garansi bank. Ya. Nilainya hanya 385 juta. Ya. Dan itu garansi itu tidak bertahan lama, Bang. Tidak sampai 1 tahun. Itu diambil lagi kan untuk modal bergeraknya si PPU. Kan kalau garansi dipegang pemerintah kan nggak bisa dicairin. Ternyata inilah, Bang, saya bilang tadi. Kelemahan peraturan ini adalah perlu ditinjau ulang ini undang-undang ini kaitannya dengan pendirian PPU ini tidak longgar. Ini kan longgar sekali, mudah sekali sehingga 3.000 PPU berada di Indonesia. Ini saya kira yang perlu ditinjau juga. Yang kedua, jelas di Undang-Undang nomor 8 2019 pasal 119 dijelaskan bahwa orang yang sengaja termasuk PPU yang gagal memberangkatkan itu akan dilarang. Maka sanksinya di pasal berikutnya 126 itu adalah penjara, denda dan penjara. Nah itu ternyata nggak berimbang. Kalau nipunya tadi sampai 4.000 orang, hanya 10 miliar dan 8 tahun ternyata nggak berimbang. Dan undang-undang itu pun sudah ada karena di KUH pidana sudah ada itu namanya penggelapan. Ya. Jadi itu bukan hal yang baru itu undang-undang. Ya, bukan hal yang baru tentunya ini adalah pengawasan tadi ada pengawasan efek jera yang perlu kita tingkatkan. Ini tidak berefek jera karena yang misalnya direktur utamanya, direksinya, komisarisnya ternyata terbukti dengan sengaja penggelapan, penipuan, menggagalkan keberangkatan jamaah haji yang sudah mendaftar, itu dengan hukuman yang sangat tidak setimpal tadi, tidak di blacklist, tidak dimasuk ke daftar hitam, besoknya ganti nama bikin lagi perusahaan. Ini kan, dan inilah kelemahan kita dalam pengawasan, pembuatan PPU dari awal tidak diverifikasi dengan jelas. Jadi Bapak setuju satu-satunya adalah dengan setiap biro travel gitu harus punya uang jaminan di kementerian. Satu, uang jaminan, yang kedua kesanggupan. Kalau saya sanggup misalnya 1.000 orang memberangkatkan tahunnya, maka Anda garansikan tuh 1.000 jamaah itu. Sehingga kalau gagal itu, maksudnya bukan hanya pada saat mendaftar 1.000, bukan, kan udah keburu terima uangnya. Setiap pendirian travel harus sudah ada uang depositnya. Betul itu. Dan itu tidak boleh dicairkan selama berdiri. Benar, tidak boleh dicairkan selama berdiri. Nah, kenyataannya banyak PPU yang sudah setahun itu kosong. Sudah diambil lagi, dicairkan kembali. Jangan hanya sekedar itu perlengkapan namanya apa kalau bisa dicairkan kembali? Loh, inilah yang saya katakan tadi kelemahan. Jadi yang salah siapa? DPR-nya yang tidak tahu bikin undang-undang atau gimana? Loh, saya tidak ke sana melihatnya ya. Ini ternyata harus dong. Come on. Ya, artinya gini, Bang. Ini kan sudah ditegakkan, dijalankan. Hanya ternyata pelaku-pelaku usaha ini tidak mana. Kalau pelaku namanya pelaku jangan diharapkan di etikat baik. Kalau enggak dia bukan pelaku. Kalau dikasih uang jaminan tapi bisa diambil kembali, itu bukan jaminan namanya. Ya inilah yang saya bilang tadi lah. Kenapa dikatakan jaminan? Harusnya berketetapan sampai panjang. Benar. Karena untuk menjaminkan orang yang gagal berangkat, di mana seperti kasus Mas Joko ini uangnya bisa dikembalikan secara utuh 100%. Bahkan menurut saya efek jerahnya bukan itu. 2 kali lipat karena gagal, 2 kali lipat pengembalikannya. Ini kan bodoh 2 kali lipat. Jadi tolong Bapak kasih dulu inti poinnya. Ini terulang dari mulai first travel sudah dari 2017 bertahun-tahun, kata Pak Dirjen sudah 72 kasus travel, tetap begitu-begitu mengeluh. Apa kelemahan utamanya? Pembinaan dan pengawasan. Nah, kita cukup hanya pengawasan ya sudah. Ya, enggak, Bang. Begitu besar tadi PPU-nya yang sampai 3.000 orang, 3.000 penyelenggara dengan pengawasan yang sangat lemah, maka otomatis peluang untuk melakukan sebuah kejahatan semakin tinggi. Maka kan harus diverifikasi. Kebetulan Kementerian Haji kan baru. Ini adalah produk lama Kementerian Agama yang lama. Inilah kebetulan Kementerian Haji sekarang kan belum melahirkan aturan baru tentang PPU ini. Menteri baru, aturan baru, ketemu lagi di Hot Room. Selamat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.